Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang kita terima di pagi hari ini. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat yang kedua. Sungguh indah kabar mulia. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Kita bersatu dalam doa. Kami memuji nama-Mu yang kudus, Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus. Sungguh karunia yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami mau syukuri dan kami mau menyambutnya dan menghidupi setiap berkat Tuhan. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman leluasa menguasai kehidupan kami dan menggerakkan kami untuk melakukan setiap perkataan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, firman Tuhan untuk kita renungkan di hari ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 21. Matius 11 ayat 21, demikian firman Tuhan. Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Dalam bahasa Batak Toba, Marjea maho Korasin, Marjea maho Betsaida, ai out di huta Tirus, dohot Sidon di pamasa, hagugun akan namasa di hamu, dang terbahen sopa ubaonna rohana ujui, marabiton guni hudul di orbuk. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dalam kesempatan ini saya mengambil satu judul atau topik, jangan mengeraskan hati. Saudaraku yang terkasih, kapan saudara marah yang terakhir sekali? Kepada siapakah saudara marah? Dan apa yang menyebabkan saudara menjadi marah? Dapatkah kita mencermati peristiwa kemarahan itu dan menemukan mengapa kita marah? Apa yang menyebabkan kita marah? Saudara boleh mengingatnya, namun dari beberapa sebab atau alasan kita menjadi marah, ada beberapa yang mungkin kita jadikan alasan, tapi saya mau sampaikan ada hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kebaikan yang kita lakukan tidak disambut dengan baik. Ini yang pada umumnya membuat kita sering marah. Katakan saja seorang ibu yang sudah berlelah untuk mempersiapkan segala sesuatu baik bagi suaminya
anak-anaknya. Tetapi ketika si ibu melihat tingkah dan perbuatan anak-anak tidak mau menuruti perkataannya, tidak mau mendengarkan nasihatnya, dan juga suami mungkin yang tidak peduli, akhirnya seorang ibu akan menjadi marah. Atau juga seorang suami menjadi marah kepada istri atau kepada anak-anaknya ketika dia pulang dari pekerjaan dalam keadaan penat, lelah, tapi seolah-olah pengorbanannya untuk menafkahi keluarga tidak dihargai, maka seorang suami atau ayah juga menjadi marah. Atau juga banyak alasan yang lain. Tapi sesungguhnya setiap kemarahan kita itu terjadi ketika kita menuntut supaya segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita sebagai imbalan dari pekerjaan atau kebaikan yang kita lakukan. Dan hal ini juga dapat terjadi bagi siapapun, termasuk dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Apakah itu di tempat pekerjaan kita, di tempat kita tinggal, atau dimanapun kita berada. Dalam setiap bidang kehidupan kita dan sesama. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, setelah kita membaca nas ini, maka kita menemukan bahwa Yesus mengecam. Tentunya ini juga bagian dari suatu kemarahan atau amarah. Tentu muncul pertanyaan dalam benak kita. Jika demikian, apa yang menyebabkan Yesus menjadi marah atau mengecam? Bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Kata celaka tentunya itu adalah mau mengatakan sesuatu hukuman atau konsekuensi dari setiap perbuatan yang dilakukan sebagai ganjaran. Tentunya Yesus mengatakan kata celakalah engkau adalah suatu ungkapan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Tentunya kita boleh melihat ucapan yang sangat keras ini, perkataan yang keras ini, bahkan ancaman atau kecaman ini, tentu boleh kita dalami. Mengapa Yesus menyampaikan amarahnya? Mengapa Yesus mengecam kota Korazim dan Betsaida? Alasan yang kita temukan dalam ayat 20, di mana kedua kota itu ternyata di sanalah Yesus telah melakukan lebih banyak mukjizat atau pekerjaan-pekerjaannya dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya. Yesus sesungguhnya sangat mengharapkan penduduk kedua kota itu akan menerima setiap pemberitaan Injil, kabar baik atau berita sukacita yang disampaikan oleh Yesus. Dan selanjutnya mereka menunjukkan hidup yang telah dikuasai atau diubah oleh setiap yang mereka dengarkan. Namun yang terjadi ternyata mereka justru menolak. Mereka tidak mau berubah. Mereka tidak mau mengikuti apa yang Yesus telah ajarkan atau sampaikan. Maka kemarahan Yesus, amarah Yesus ini jelas apa yang menyebabkan. Kalau kita mengingat suatu ungkapan, tidak ada asap
jikalau tidak ada api. Maka Yesus menyampaikan hal yang mendasar. Tentu Yesus melihat sesuatu yang fatal telah terjadi di kota itu. Apa yang menyebabkan sehingga Yesus begitu keras mengecam mereka? Kita boleh melihat, ibu bapak saudara yang terkasih, pada ayat yang ke-22, apa yang dikatakan di sana, "Aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Dari perkataan ini kita boleh menyimak bahwa perilaku perbuatan mereka tentu lebih jahat, lebih melebihi dari perbuatan-perbuatan orang yang ada di Tirus dan Sidon. Maka Yesus melakukan semacam pembandingan itu karena begitu jahatnya atau bebalnya mereka yang tidak mau merubah hidupnya. Sehingga dikatakan tanggungan kota Tirus dan Sidon akan lebih ringan. Karena kelakuan penduduk kota Korazim dan Betsaida itu yang telah mendukakan hati Yesus. Sehingga Yesus menyampaikan rasa kecewa yang dibentuk dalam amarah karena penolakan mereka di kota tersebut, padahal mereka telah diistimewakan. Itulah buktinya Yesus melakukan lebih banyak tanda-tanda mujizat di kota itu. Dan itu juga sebabnya kecaman dalam nas ini sangat beralasan, sehingga ada perbandingan yang dibuat Yesus tadi. Saudaraku yang terkasih, tentunya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus kita nyatakan? Ada reaksi, ada jawaban, tentu itu akan berlanjut kepada perubahan sikap, perubahan hidup. Ketika kita membaca nas ini, tentu kita juga bertanya kembali, mengapa mereka tidak mau bertobat? Mengapa mereka tidak mau berubah? Jawabannya tentunya karena hati mereka keras, atau hati mereka telah dikeraskan. Tentu bagaimana kita memahami ketika hati seseorang itu tidak lagi bisa berdamai, tidak lagi bisa menerima yang lainnya, maka hubungan itu pun tidak akan pernah terjalin dengan baik. Mereka tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, dan mereka juga tidak mau bertobat. Maka Yesus mengatakan kepada mereka, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida." Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, membuka hati untuk menyambut firman Tuhan, membuka telinga pendengaran kita untuk mendengarkan Tuhan berbicara, akan mendatangkan sukacita dan berkat dalam kehidupan kita. Roh Tuhan akan memimpin kita dan akan menuntun langkah hidup kita, dan akan tetap dilindungi dan disertai. Namun sebaliknya, setiap orang yang mengeraskan hatinya, setiap orang yang tidak mau peduli dengan perkataan Tuhan, atau tidak mau mendengarkan, mengindahkan perintah Tuhan, bahkan tidak mau bertobat, maka Tuhan akan menimpakan baginya, yaitu celaka. Tentu saya berharap kita semua tidak ada yang mau celaka dalam hidup ini. Tidak ada yang menginginkan kecelakaan, baik dalam pribadinya, keluarganya, masyarakat di sekitarnya, atau tempat tinggal kita dimanapun. Untuk itu kita boleh mengingat kembali apa yang tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 25. Demikian dikatakan,
Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput tentunya dari celaka tadi, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Kita boleh merenungkan nas ini, ayat ini. Tentunya kita tidak lebih hebat dari orang-orang di Khorazim dan Betsaida. Tapi bagaimana kita mau tunduk mendengarkan Tuhan. Betapa indahnya saudaraku yang terkasih, hidup yang diperkenankan Allah. Orang-orang yang berkenan baginya lah yang akan menikmati sukacita hidup, berkat kehidupan. Bila Allah berkenan kepada kita, berarti Dia menerima kita dalam kasih. Dia menerima kita dengan segala keberadaan kita. Dia melupakan dosa-dosa kita. Dia tidak memperhitungkan kesalahan kita, kelemahan kita. Dia tidak menghitung juga kekurangan kita. Bahkan Dia menutupi segala dosa-dosa yang kita perbuat dengan darah Yesus Kristus. Sesungguhnya ketika kita menyadari dalam hidup ini, begitu sulit menjadi orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Bahkan oleh sesama kita manusia pun kita kadang tidak berkenan. Manusia lebih mudah, lebih gampang, bahkan lebih pintar melihat kekurangan sesamanya. Dan itu akan diingat selama hidupnya. Dan bila tidak ada yang baik dilakukan sesamanya, akan mudah dilupakan. Kebaikan pun yang dilakukan juga mudah dilupakan. Namun Allah tidaklah demikian. Dia mau menjadikan kita menjadi orang yang diperkenankannya. Dia mengampuni dosa kita, melupakan segala kekurangan kita dan kelemahan kita. Ketika kita mau menyadari setiap keberdosaan kita dan berbalik datang kepadanya. Maka dalam iman kepada Allah, dalam iman kepada Yesus Kristus, dosa kita dihapuskan. Karena Dia telah membaharui kita, Dia telah mengubah kita menjadi manusia-manusia yang baru, yang dulunya kita adalah hamba dosa, hamba maut, namun sekarang kita telah menjadi anak-anak Allah, menjadi manusia yang telah diperkenankannya. Maka hiduplah di dalam firman, karena setiap perkataan Tuhan adalah kebaikan dan sukacita kita. Untuk itu ada satu ayat lagi yang boleh kita renungkan, firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani pasal 4 ayat 7b. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami, agar kami benar-benar mendengar, menyambut, dan menghidupi setiap perkataan-Mu, agar kami tidak mengeraskan hati kami, namun sebaliknya kami dengan penuh kerendahan hati menyambut dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami tidak mengindahkan setiap firman-Mu, maka hanya kecelakaanlah yang akan menimpa hidup kami. Dan kami mau hidup kami penuh berkat, sukacita. Untuk itu, biarlah kami Tuhan teguhkan untuk setia mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami juga mau menyerahkan hidup kami hari ini. Tuhan menyertai kami. Tuhan melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk melakukan setiap apa yang berkenan bagi Tuhan, baik terhadap sesama kami
Tengah-tengah pekerjaan kami, tolong kami Tuhan, mampukan kami, berkati setiap pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak, dan seluruh saudara-saudara yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita hidupi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh mendengarkan Dia setiap saat dimanapun kita berada. Melakukan yang baik bagi sesama kita juga. Tetap jaga kesehatan. Horas.